Oke guys, di video kali ini saya akan mentutorialkan ya cara memasang rocker arm untuk motor Yamaha NMAX Aero Collection ya. Nah, perhatikan di bagian rocker arm PPA nya ini untuk pernya itu dibolak-balik bebas ya. Jangan lupa ringnya posisinya seperti ini. Nah, setelah posisi seperti ini kita simpan di bagian dudukan bawah ya. Jadi si ringnya jangan sampai otak-otak. Kemudian pemasangan pennya seperti ini, yang ada ujung bautnya disimpan di paling ujung nanti untuk penguncian ya. Kemudian di sini rocker arm bagian in yang menghubungkan dengan rocker arm PPA. Langsung kita pasang. Nah, jadi harus dipaskan dulu, dipaskan sambil kita angkat rocker arm PPA-nya ya. Diangkat dari bawah tuh. Kemudian pennya tinggal kita ketuk aja dikit. Kalau mudah pakai tangan didorong bisa, kalau misalkan sulit diketuk aja. Kemudian untuk pengepasan baut nanti bisa diputar dari sini menggunakan obeng min supaya dudukan bautnya pas. Kemudian langsung kita pasang noken as. Kalau saya pasang rocker arm dulu sebelum noken as ya, supaya prosesnya lebih mudah. Nah, kemudian langsung pasang noken as sambil kita angkat ini rocker arm PPA-nya yang ada pernya tadi. Nah, seperti ini sampai masuk. Nah, setelah masuk seperti ini rocker arm pun sudah bisa terpasang. Tinggal kita pasang bagian rocker arm X. Nah, dan untuk pergantian bearing rollernya itu sudah ada di video sebelumnya. Ini saya pakai roller Yamaha Mio M3 untuk bearingnya ya, karena Yamaha NMAX mahal 750. Kalau misalkan kita oplos dengan Mio M3 itu murah. Cara gantinya sudah ada di video sebelumnya. Nah, kalau misalkan pennya nggak masuk, kita kendorkan dulu untuk setelannya ya, supaya leluasa teman-teman. Nah, karena ini udah diganti bearing rollernya ya. Nah, oke, setelah disetel, dikendorin, tinggal kita pasang tutupnya ini. Yang ini baut 8, sedangkan yang dua itu bautnya baut M5 ya, kuncinya kunci L4. Nah, kalau misalkan nggak masuk si lubang bautnya tinggal diputar-putar pakai obeng min dari pen sebelah kanan ya. Langsung saja kita kencangkan teman-teman. Nah, kencangkan secukupnya sajalah. Jangan lupa ngopi sambil udun supaya semangat ya, ekstrakurikuler kurikulum 2024. Nah, setelah dikencangin seperti ini tinggal kita pasang bagian ADS gigi sintrik. Nah, kita pasang ADS. Nah, setelah ADS seperti ini kemudian tinggal kita pasang gigi sentrik. Dan untuk setelannya, untuk penekannya udah saya putar ke kanan ya di bagian blok piston. Teman-teman udah pada tahu belum cara ngetopinya? Pokoknya di magnet itu tanda T kelihatan, bisa dilihat dari busi. Kalau nggak paham di sini, nah ini garisnya harus sejajar dengan plat yang tadi ada garis. Nah, jadi garisnya disejajarin. Kemudian pokoknya gampang lah, mudah-mudahan aja paham teman-teman cara ngetopinya ya. Tinggal dipas-pasin ADS, kemudian nok-noknya di bagian noken as. Nah, setelah masuk tinggal kita pasang baut khusus ya, kayak motor Jupiter MX yang ada coakan untuk pemutar water pumpnya. Nah, oke, setelah masuk ini sebenarnya mantap. Tinggal kita kendori nih, saya tojos tuh dari atas pakai obeng min ya. Obeng min kecil kita putar lagi ke kiri supaya dia menekan otomatis. Nah, setelah menekan rantai keteng baru tinggal kita kencengin, mau manual mau pakai impact boleh, secukupnya saja. Oke, setelah itu mah udah beres teman-teman, tinggal kita pasang bagian kopnya. Tapi sebelum dipasang bagian kop kan kita mau setel celah klep dulu teman-teman. Nah, yang in saya setelnya di agak rapetin teman-teman, 0,09. Nah, saya setel di 0,09 nih supaya lah adem. Kalau misalkan pakai piling ya bagus. Kalau pilingnya skillnya skill dewa dari India ya, itu sangat luar biasa. Piling kalau misalkan sudah bisa membaca alat ukur, mantap itu teman-teman. Tapi yang penting kita bisa mengetahui lah seberapa jauh otak kita sampai mana, itu pakai piling manual mantap. Kalau pakai alat ukur, kalau ada dia digunakan, kalau nggak ada ya pakai piling. Nah, kita setelnya satu persatu.
yang satunya kita setel, yang satunya kita kendorin. Jangan posisinya yang satu rapat banget kemudian disetel, nanti nggak bener. Nah oke, yang in udah setel 0,09, kemudian yang X 0,011 ataupun 0,010. Nah seperti ini aja nih, kita puterin, nanti murnya belakangan. Setelah pullernya diam, baru kita tahan, kemudian kencengin. Mudah banget ya. Cuman sayangnya untuk pembongkaran seperti ini kita harus buka tangki bodi. Ya sangat banyak yang dibongkarnya. Soalnya posisi mesinnya seperti ini, nggak kayak nyetel klep Honda Grand. Apalagi motor 2 tak, nggak perlu disetel klep-klep ya. Mantap. Nah oke, udah ya teman-teman, tinggal kita pasang kopnya. Di sini ada pin dowel 2 biji, atas bawah langsung kita pasang. Kemudian baut-bautnya langsung kita pasangkan juga pakai baut 8 ya. Nah seperti ini, langsung saja kita kencengin ya, kencengin pokoknya. Setelah itu tinggal kita pasang water pump. Nah water pump di sini ada o-ring, kemudian pin dowel 2 biji atas dan bawah, kemudian tinggal kita pas-paskan. Nah pas-paskan, harus plug sampai dengan masuk ya teman-teman. Nah goyang-goyang sampai masuk aja. Oke, setelah kencang semua, PPA udah dipasang, soket-soket full pump kita hidupkan. Nah dan suara mesinnya halus sekarang teman-teman. Nah itu ada suara ces-ces, itu selang hawa belum dipasang. Nah, jadi sebelum dikencengin tangkinya, kita tes dulu suaranya. Barangkali ada truk masih ada katrak ketok ini, ya bisa dibongkar lagi seperti itu. Ini hanya sebagai penganalisaan saja. Radiator juga belum dikencengin semua, belum. Nah seperti ini. Nah setelah saya pasang semuanya nih, udah ya, body-body lagi dipasang semua, kita tes, kita blayar sampai geber supaya teman-teman mengetahui hal ini. Nah itu teman saya lagi utak-utak mekanik, calon mekanik luar biasa. Nah oke, sudah mantap, kita blayar, geber pokoknya. Apakah ada suara atau tidak? Kalau misalkan ada suara lagi, saya kasih jajanan cimol.